Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan pelajaran matematika. Nah, di pelajaran matematika kali ini kita akan membahas tentang operasi pembagian berbagai bentuk pecahan. Jangan lupa untuk berdoa sebelum memulai video ya. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Nah, untuk hal yang perlu diingat sama teman-teman nih, pada pecahan itu nggak ada pembagian. Lah, terus gimana cara pembagiannya? Untuk pembagian pada pecahan, kita bisa mengubah pembagian menjadi perkalian. Namun, pecahan yang paling kanan itu harus dibalik. Penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Oke, kita lihat pecahan yang pertama. Pecahan pembagian itu ada 4/5 dibagi 3/10 ya teman-teman. Seperti yang udah diberitahukan di awal video ya teman-teman, kalau pecahan yang paling kanan itu akan diputar, penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Di sini pecahan yang paling kanan itu 3/10, berarti nanti pecahan yang akan kita putar itu yang 3/10. Jangan lupa teman-teman, jika sudah diputar itu tanda baginya akan teman-teman ubah atau langsung teman-teman ubah menjadi tanda kali. Jika sudah diubah tandanya menjadi kali dan pecahan yang paling kanan sudah diputar menjadi 10/3 akan seperti ini. Jika sudah, ini ada dua cara. Yang cara pertama itu cara manual atas kali atas dan bawah kali bawah. Cara yang kedua itu bisa dengan cara coret. Kalian bisa memilih salah satu dari kedua cara tersebut ya teman-teman. Yuk kita gunakan cara yang pertama dulu, yaitu cara atas kali atas bawah kali bawah. Di sini ada 4 dikali dengan 10 dan 5 dikali dengan 3. 4 dikali 10 berapa teman-teman? Nah, teman-teman bisa pause dulu nih untuk menghitung berapa hasil dari 4 dikali 10. Jawabannya berapa teman-teman? Ya, benar sekali, 4 dikali 10 adalah 40. Nah, 40 ini kita taruh di atas sebagai pembilang. Lanjut, 5 kali 3 berapa teman-teman? Ya, 5 kali 3 hasilnya 15, ditaruh di bawah sebagai penyebut ya teman-teman. Nah, jika penyebut dan pembilangnya sudah terjawab semua atau udah ketemu semua nih, kalian bisa perhatikan apakah pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita bisa sederhanakan menjadi pecahan campuran. Tapi jika pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, kita bisa menyederhanakannya dengan cara dibagi. Cara mencari pecahan campurannya, kita bisa membagi 40 bagi 15. 15 kali berapa nih yang mendekati dengan 40? Boleh kurang tapi tidak boleh lebih ya teman-teman hasilnya. Nah, 15 dikali 2 kan yang bisa mendekati 40. Hasilnya kan 30. 30 dikali 10, sisanya taruh di atas. Jadi kita temukan hasilnya itu 2 10/15. Nah, masih bisa disederhanain gak nih teman-teman? Nah, ternyata masih bisa disederhanain ya. 10 sama 15 itu masih bisa sama-sama dibagi dengan 5. Yang hasilnya 2/3. Oke, sekarang kita cobain cara yang kedua. Cara yang kedua tuh di awalnya masih sama, yaitu memutar penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Dan mengubah tanda bagi menjadi tanda kali. Untuk cara coret, kita punya syarat nih, yaitu syaratnya hanya bisa dibagi penyebut dengan pembilang, atas dengan bawah. Gak masalah kalau misalnya nyebrang, kayak contoh nih, di sini ada 10 sama 5. Kita bisa bagi dua-duanya, 10 dan 5 itu dibagi 5. 10 dibagi 5 itu 2, 5 dibagi 5 itu 1 ya teman-teman. Nah, kita perhatikan nih, udah nggak ada yang bisa dicoret lagi. Kalau udah nggak ada yang bisa dicoret lagi, kita bisa mengalihkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Di sini kita bisa mengalihkan 4 dikalikan dengan 2. Teman-teman bisa pause dulu ya videonya untuk cari berapa
hasil kali dari 4 kali 2, oke? Jika sudah ketemu nih hasil 4 kali 2 bisa ditaruh sebagai pembilang, yaitu 8. Lalu kita kalikan yang bawah, 1 dikalikan 3. Teman-teman bisa pause di sini untuk mencari hasil 1 kali 3. Hasil kali 1 kali 3 bisa kita taruh sebagai penyebut ya teman-teman. Jadinya hasilnya itu semuanya 8/3. Nah, kalau teman-teman perhatiin, penyebutnya kan lebih besar daripada pembilang ya. Jika seperti ini, kita bisa mengubahnya menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, teman-teman, 3 kali berapa nih yang hasilnya mendekati 8? Ya, 3 dikali 2, 2-nya simpan di samping dan sisanya simpan di atas. Jadi hasilnya 2/3 ya teman-teman. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Oke teman-teman, di soal berikutnya ada pecahan campuran yang dibagi. Di sini ada 3, 1/5 dibagi 2, 6/9. Jika pecahan campuran seperti ini, kita harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 5 dikali 3 ditambah 1, 9 dikali 2 ditambah 6. Jadi hasilnya 16/5 dibagi 24/9. Jika teman-teman sudah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa seperti ini, teman-teman bisa mengubah tanda bagi menjadi tanda kali dan memutar pecahan yang paling kanan dari 24/9 menjadi 9/24. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa perhatikan nih, kira-kira penyebut dan pembilang mana nih yang sama-sama bisa dicoret. Di sini ada 16 dan 24. 16 kita bagi 8 hasilnya 2, 24 kita bagi 8 hasilnya 3. Teman-teman perhatikan lagi, jika sudah tidak ada yang bisa dicoret, langsung kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Di sini kita kalikan 2 kali 9 dulu ya teman-teman. Hasilnya adalah 18, kita taruh di atas ya. Nextnya kita kalikan 5 dikali 3, hasilnya 15, kita taruh di bawah sebagai penyebut. Jika teman-teman sudah ketemu dengan hasilnya, teman-teman perhatikan lagi apakah pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Jika iya, kita bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran seperti ini. Jika ternyata pecahan campurannya masih bisa disederhanakan, teman-teman bisa membaginya menjadi seperti ini ya teman-teman. Oke, next ke soal yang berikutnya. Di sini ada pecahan campuran dibagi pecahan biasa dibagi pecahan campuran lagi. 3 1/3 dibagi 8/15 dibagi 1 2/4. Di sini teman-teman bisa mengubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 3 dikali 3 ditambah 1 jadi 10/3 ya teman-teman. 8/15 nya tetap, jadi kita pindahin aja. Lalu kita ubah 1 2/4 ke pecahan biasa. 4 kali 1 tambah 2 jadinya 6/4. Jika sudah, langkah berikutnya yaitu memutar pecahan yang tengah dan kanan dan merubah bagi menjadi kali. Jika sudah dirubah, kita bisa lihat nih, kira-kira mana pecahan yang bisa dicoret. Nah, di sini ada 15 bisa dicoret sama 3. Sama-sama bisa dibagi 3. 15 bagi 3, 3 dibagi 3. Kita bisa dapat hasilnya 15 bagi 3 itu 5, 3 dibagi 3 itu 1 ya teman-teman. Lalu kita lihat lagi ada yang masih bisa dibagi atau enggak. Di sini ada 4 dan 8 yang sama-sama bisa dibagi 4. 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 2 ya teman-teman. Lalu ada 10 dan 6. 10 dibagi 2, 5, 6 dibagi 2, 3. Jika sudah semua, kita kan udah dapat nih 5, 5, 1, 1, 2, 3. Penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang ya teman-teman. Teman-teman bisa mengkalikan 5 kali 5 itu 25, 1 dikali 2 dikali 3 itu hasilnya 6. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, jadi kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Jika teman-teman sudah mengerti, teman-teman bisa nih mengerjakan soal latihan berikut. Oke, next kita ada pembagian pecahan desimal ya teman-teman. Di sini ada 2 cara, ada yang merubah dulu pecahan desimal menjadi pecahan biasa, ada yang menggunakan cara tembak. Nah, teman-teman kita gunakan cara satu dulu nih. Caranya merubah menjadi pecahan biasa.
6,02 itu tuh bisa diubah menjadi 62/100. Kenapa per 100? Karena ada dua angka di belakang koma. Lalu ada 0,2 yang bisa diubah menjadi 2/10. Jika sudah seperti ini, seperti biasa kita akan memutar bagian yang paling kanan dan mengubah tanda bagi menjadi tanda kali. Jika sudah menjadi kali seperti ini, kita bisa melihat nih yang mana yang kira-kira bisa dicoret. 100 bisa dicoret dengan 10 sama-sama dibagi 10, lalu ada 62 dan 2 yang sama-sama bisa dibagi 2. 100 dibagi 10 itu 10, 10 dibagi 10 itu 1, lalu 62 dibagi 2. 62 dibagi 2 itu ada 31 dan 2 dibagi 2 ada 1. Nah, jika sudah ketemu seperti ini, kita bisa mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 3 dikali 1 hasil 31, 10 dikali 1 hasilnya 10. Kita lihat ya teman-teman, pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Oke teman-teman, jika seperti ini kita seperti biasa jadikan pecahan biasanya menjadi pecahan campuran. 31 dibagi 10. 10 kali berapa yang mendekati 31 itu 3, sisanya 1 taruh atas. Oke, next kita sekarang pakai cara yang kedua. Cara yang kedua itu kita harus ubah desimalnya menjadi bilangan cacah. Caranya mengkalikan dengan 100 atau 10 atau 1000. Nah, karena 6,02 itu ada dua angka di belakang koma, jadi kita kalikan dengan 100. Dan 0,2 kita kalikan 100 juga ya teman-teman. Jika sudah ketemu hasilnya, kita bisa menaruh 20-nya di luar dan 62-nya di dalam. Kita pakai cara tembak. Terus kita bagi deh, 62 bagi 20 itu berapa? Kan yang paling mendekat itu 3 ya teman-teman. 3-nya ditaruh atas, terus nanti 3 dikalikan dengan 20. 6-nya taruh di bawah 62, lalu dikurangi. 62 dikurang 60 itu kan hasilnya 2 ya teman-teman. Lalu 2-nya itu ditambahin 0. Jika 2-nya ditambahin 0, atasnya tuh yang ada 3 itu ditambah koma. Jika sudah ditambah koma, kalian bisa membagi 20 dengan 20 di samping. 20 bagi 20 itu 1, satunya simpan di atas. Lalu 1 dikali 20, 20-nya simpan lagi di bawah, lalu diberi tanda kurang. Jika hasilnya sudah 0, yang hasil bawahnya sudah 0 seperti ini, itu tandanya perhitungan kalian sudah selesai. Kalian bisa mengambil hasilnya itu yang 3,1. Jadi 6,02 dibagi 0,2 itu hasilnya 31 ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada soal desimal dibagi dengan bilangan cacah. 0,26 dibagi 10. Seperti biasa ya teman-teman, kita mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa seperti ini. 0,26-nya diganti atau diubah menjadi 26/100. Kita berikan penyebutnya 100 karena di belakang 0 ada dua angka. Lalu 10-nya kita beri penyebutnya 1. Jika sudah selesai di pembagian, kita ubah pembagiannya menjadi perkalian. Jangan lupa untuk mengubah pecahan dan penyebutnya diputar pada pecahan yang paling kanan dan mengubah pembagian menjadi perkalian. Karena tidak ada yang bisa dicoret, jadi kita harus mengalihkan penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Nah, 26 dikali 1 kan hasilnya 26 ya teman-teman. 100 dikali 10 jadi 1000. Jadinya 26/1000. Nah, karena ada hanya dua angka nih, 22 dan 6, kita menambahkan 0 pada desimalnya, jadi 0,26. Karena per 1000, jadi dia harus ada 3 angka di belakang koma. Jika teman-teman sudah mengerti, teman-teman bisa nih berlatih dengan soal-soal berikut. Oke, yang terakhir ada operasi pembagian berbagai bentuk pecahan ya teman-teman. Perhatikan di sini ada 0,3 dibagi 15% dibagi 3 1/6 dibagi 2/19. Nah teman-teman, kalau kayak gini caranya itu teman-teman bisa mengubah seluruh bentuk bilangannya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu.
Di sini ada 0,3, teman-teman bisa ganti menjadi 3/10, 15% menjadi 15/100, 31/6 menjadi 19/6, 12/19 menjadi 21/19. Jika teman-teman tidak mengerti nih atau kurang mengerti, dari mana 3/10 didapat, 15/100 didapat, 19/6 didapat, teman-teman bisa playback video ini. Next step, teman-teman bisa memutar pecahan-pecahan yang ada di kanan atau pecahan setelah 3/10 dan mengganti operasi bagi menjadi kali. Jika sudah, teman-teman bisa lihat nih kira-kira mana aja sih yang bisa dicoret. Nah, 100 bisa dicoret dengan 10 ya teman-teman, 15 bisa dicoret dengan 3, 21 bisa dicoret dengan 6, 19 bisa dicoret dengan 19. Nah, sudah didapat nih teman-teman, 1, 10, 2, 1, 1, 1, 5, 1, 1, 7. Nah, 10 kan masih bisa dibagi 5 nih teman-teman, gak apa-apa, teman-teman coret lagi ya. Nah, jika sudah membagi 10 dengan 5, teman-teman bisa bagi lagi 5 dengan 5 yang bawah. Jadi, akan dapat hasil 1 dikali 2, dikali 2, dikali 1, 1 dikali 1, dikali 1, dikali 1, dikali 7. Nah, teman-teman bisa mengalihkan semuanya nih. Hasilnya 4/7. Nah, karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, jadi tidak usah disederhanakan lagi. Untuk hari ini itu saja, teman-teman bisa berlatih jika teman-teman merasa sudah mengerti. Sekian video dari Ibu. Assalamualaikum.